1591 Kekhawatiran tersembunyi, 25. Ada suara guntur yang terus-menerus di luar, Gu Qingqing yang sedang tertidur sangat gelisah dan terus berputar. Leng Xicheng yang ada di sebelahnya terbangun karena merasa kesal, ia pun bersandar di bahunya dengan sedih, sehingga ia bisa tidur lebih nyenyak. Dia tidak akan pernah lupa, 3 tahun lalu, setelah dia bangun, dia melihat ekspresi. Jika ketika pertama kali mengenalnya, ia melihat dirinya sebagai orang yang jauh dari rasa hormat, dan secara bertahap menjadi akrab dengan sedikit keterasingan dalam keakraban. Dan setelah dia secara paksa memilikinya, ada sedikit rasa takut dalam perasaan itu. Tapi ketika dia bangun dari tidurnya, ada sedikit kebencian di matanya yang kosong. Kebencian ini begitu jelas, sampai dia tidak bisa mengabaikannya. Dia tidak berani mengucapkan kata pun, bahkan tidak berani maju untuk membantu. Bahkan jika dia menginginkannya, dia hanya berani melihatnya keluar dari kamar sendirian, dan dia mengikuti di belakang. Dia mengikuti dari jauh dan melihatnya bertanya kepada orang lain dan berjalan ke kamar mayat rumah sakit. Dengan adanya dia sudah lama memanggil rumah sakit untuk menyiapkan rumah duka kecil, bahkan menyiapkan karangan bunga, merapikan jenazah, dan bisa berbaring dengan tenang di sini. Saat ia bangun, masih pukul 4 pagi. Ini adalah hari yang tergelap dalam sehari. Ia tidak tahu apakah itu hanya ilusinya atau kamar mayat yang lebih dingin. Ia pun masuk dan merasa dirinya sedikit kaku dengan kemeja tipis, tetapi Gu Qingqing tidak menyadarinya. Dia segera tergeletak di atas tikar, hanya ada peti mati ayahnya dan fotonya. Di depan foto ayahnya, ada 3 pilar aroma yang menyala, dan dia tergeletak di depan foto ayahnya. Leng Xicheng juga menemaninya tanpa berbicara. Ia menyesalinya, mungkin juga bukan. Saya tahu hari itu dia mengambil 1 juta yang dipinjamkan Ibu Surizen. Aku tahu sejak awal dia mengambil kartu yang diberikan Leng Xicheng kepadanya. Aku tahu dia tidak akan membiarkan ayahnya pergi. Jika dia tahu dia tidak suka dengan Leng Xicheng, dan tidak mencarinya, masalah ini tidak akan dimulai. Ini semua salahnya. Dia yang membunuh ayahnya. Ini semua salahnya. Ia terus berlutut di depan potret mereka berdua dalam posisi diam. Ia juga berdiri di samping pintu tanpa berbicara, seperti 2 patung, sampai ponsel Gu Qingqing berbunyi. Telepon itu dari ibu. Ketika dia baru saja pingsan, dia dan Gu Qingsan segera kembali. Di satu sisi, mereka menyiapkan beberapa prosedur dan menyembunyikan polis asuransi ayahnya. Kali ini dia datang bersama keluarganya dan juga orang tua. Ketika keluarga kedua belah pihak tiba di aula duka, hal pertama yang dilakukan Wu Weimei bukanlah kesedihan dan penderitaan, tetapi penangkapan Leng Yunting dan Luo Qingsui, yang menginginkan mereka memberikan kompensasi tertentu. Mereka juga mengerti bahwa keluarga Leng sedang mengalami krisis yang serius. Bahkan jika Leng Xicheng tidak perlu bertanggung jawab secara pidana, ia tidak ingin masalah ini terungkap. Meskipun dia baru saja mengatakan akan menikahinya, siapa yang bisa menganggap lelucon seperti itu serius? Jika dihitung, uang adalah yang paling bisa diandalkan. Leng Yunting dan Luo Qingsui mungkin juga baru pertama kali bertemu kerabat seperti itu. Pertama kali saya melihat mereka memasuki aula duka bukanlah untuk beribadah, bukan untuk menyatakan kesedihan, tetapi berbalik dan meminta uang. Gu Qingqing dan Leng Xicheng, yang telah berselisih cukup lama, tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika kedua belah pihak sedang bernegosiasi, Leng Xicheng yang diam di samping tiba-tiba berkata, "Ayah, Ibu, Bibi Wu, Gu Qingsan, kebetulan kalian ada di sini. Aku akan bertanggung jawab atas masalah ini. Aku Leng Xicheng akan menikahi Gu Qingqing." 1592 Kekhawatiran tersembunyi, 26. Jendela masih tertutup, dan di luar jendela tertutup, suara angin menderu. Sampai saat ini, dia tidak menyesal telah mengambil keputusan itu. Dia hanya menyesal, mengapa dia tidak mengungkapkan perasaannya lebih awal. Bahkan ketika dia mencarinya demi uang, dia bertekad untuk tidak melepaskannya, daripada pergi dengan marah, serangkaian hal selanjutnya tidak akan terjadi. Leng Xicheng menundukkan kepalanya dan melihat Gu Qingqing yang tidak terlalu tenang dalam tidurnya. Bahkan jika ia berusaha keras untuk membiarkan bersandar di bahunya dan memeluknya erat-erat, ia masih mengerutkan kening dan melarikan diri. Melihat alis Leng Xicheng yang berkerut, alis Leng Xicheng sendiri juga berkerut tanpa disadari. Ia baru saja mengulurkan tangannya untuk menyembuhkan lipatan di antara dahi.
Tangannya tiba-tiba menyentuh udara dan tiba-tiba mendengar suara gumam ayahnya. Tangan Leng Xicheng berhenti, lalu ia menunduk dan menatap dengan mata gelap. Setelah cukup lama, ia masih mengulurkan tangannya untuk merapikan bulu mata dengan lembut. Jari-jarinya menyentuh dahi dan merapikan rambut satu persatu. Kemudian, ia pun menurunkan rambutnya agar bisa tidur dengan tenang di kasur. Ia bangkit, menutup jendela, dan menutup tirai. Ruangan itu gelap, menghalangi angin dan hujan di luar, dan dalam kesunyian, dia tampaknya terus-menerus menjadi tenang. Leng Xicheng berbalik, lalu dengan lembut membuka selimut dan masuk, memeluknya, lalu menutupinya dengan selimut. Ia melirik dan mencium keningnya dengan lembut. Mungkin akan ada pasang surut, tapi dia pasti akan lebih memahaminya di masa depan. Kecuali jika itu melibatkan garis bawah yang paling tidak bisa dia terima, dia bisa memenuhinya satu persatu tidak peduli apa yang dia lakukan. Namun, Leng Xicheng masih belum tahu, apa yang disebut garis bawah bisa begitu cepat, begitu mudah dipatahkan oleh Sang Xia, masa lalu yang kelam belum berakhir. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan harinya, ketika Gu Qingqing bangun, Leng Xicheng sudah pergi. Dia masih merasa kepalanya sedikit pusing, seperti sedang mimpi buruk, tapi sekarang dia harus mengingat adegan mimpi itu dan tidak bisa mengingat apa-apa lagi. Setelah selesai berkemas, pengasuh sudah menyiapkan sarapan. Dia sedikit terkejut melihat bungkus daging dan sayuran kering yang sudah lama hilang. Baru saja duduk dan mengambil dua, pengasuh itu mengeluh, Tuan Beiming tidak tahu apa yang terjadi. Dia ingin aku membeli daging rebus ini pagi-pagi sekali. Sekarang supermarket di depan pintu belum buka, dan saya harus pergi ke toko 24 jam yang lebih jauh untuk sumsumnya. Dia membeli dirinya sendiri makan tanpa, hanya makan mengisi bubur dan pergi. Gu Qingqing agak aneh, tetapi ia tidak terlalu menyarankannya. Sebelum pergi, ia menyadari bahwa dua mobil telah diparkir di pintu. Ketika melihatnya keluar, seorang pengemudi keluar dari kursi pengemudi dan membuka pintu kursi belakang untuknya. Takut wartawan di luar dan orang lain akan menabrak Anda. Memang, dia masih dalam keadaan dikepung dan dicegat oleh wartawan dan karyawan Suyi. Dia pergi hari ini dan khawatir akan dikenali, sengaja membawa topi matahari, sudah mengenakan hoodie, sepatu olahraga, juga berkacamata tanpa bingkai, lengkap dengan peralatan olahraga, dan kecantikan di tempat kerja kemarin jelas merupakan dua gaya. Gu Qingqing juga tidak menyangka Leng Xicheng memikirkan hal ini untuknya, hatinya sedikit manis. Ketika tiba di Suyi, ternyata para wartawan sudah berkumpul di sini. Mobil itu tidak berjalan di tempat parkir, melainkan langsung melaju ke bawah gedung Suyi. Leng Xicheng berpikir bahwa istrinya, tidak perlu menyembunyikannya, harus tampil megah di depan semua orang. 1593 Kekhawatiran Tersembunyi, 27. Mobil yang sebelumnya berhenti, banyak wartawan yang mengepung mereka. Mereka turun dari mobil dengan mengenakan jas dan sepatu kulit. Mereka terlihat seperti pengawal. Setelah turun dari mobil, mereka tidak bergerak, tetapi berdiri di samping mobil dan menunggu. Tidak lama kemudian, mobil kedua berhenti. Setelah mobil berhenti, salah satu pengawal langsung berjalan dan membuka kursi belakang. Kemudian, Gu Qingqing turun dengan pakaian olahraga, juga membawa tas berisi uang ratusan dolar, semua pakaian dan peralatan di seluruh tubuh ditambah, mungkin tidak semahal lensa seorang jurnalis foto di tempat kejadian, bahkan jauh lebih murah dari pakaian profesionalnya kemarin, tapi tidak ada yang berani meremehkannya. Dalam waktu dekat ini, turun pula beberapa orang pengawal dari dalam kendaraan kedua, beberapa orang pengawal bagaikan dinding manusia, melindungi Gu Qingqing dari luar ke dalam, kalaupun wartawan mau berdesak-desakan datang untuk mewawancarai, tapi terlalu banyak pengawal, Gu Qingqing terus memerintahkan kepalanya, bahkan tas pun ada yang membantu membawa, rombongan sama sekali tidak menghiraukan di sebelahnya, langsung berjalan ke aula. Setelah naik ke atas, meskipun tidak ada reporter di koridor, masih banyak orang yang menonton sepanjang jalan. Menurut alasannya, karyawan hanya dapat menggunakan kartu mereka sendiri, dan pengunjung lain harus mendaftar ketika mereka memasuki pintu. Tapi, siapa yang berani menghentikan pengawal ini yang hanya melihat 5 besar dan 3 besar? Gu Qingqing dan pengawalnya di belakangnya telah memasuki area kantor dan berjalan sepanjang jalan. Meskipun hari ini perusahaan mengadakan konferensi, beberapa tim dari Departemen Perencanaan, Hubungan Masyarakat, dan Pengembangan semuanya berada di ruang konferensi.
Namun, masih banyak staf yang menunggu di samping. Namun, setelah melihat Gu Qingqing, tidak ada yang berani mengucapkan kata pun. Di aula konferensi, ada banyak orang. Seharusnya tidak ada pertemuan triwulanan hari ini, tetapi karena terlalu banyak keadaan darurat baru-baru ini dan begitu banyak wartawan berkumpul di lantai bawah, sibuk dan berantakan, Lin Zui hanya mempercepat pertemuan ini. Awalnya ini adalah ringkasan dari kuartal terakhir, tetapi topik ini sepertinya tidak sengaja memihak Gu Qingqing. Karena pada dasarnya Gu Qingqing berpartisipasi dalam semua kegiatan besar pada kuartal terakhir. Dengan grup Leng, Huang Ting Entertainment memenangkan tempat pertama dalam kompetisi kreatif, dan sekarang menunjukkan identitasnya. Pada awalnya, semua orang masih bingung dengan naiknya posisi dari karyawan kecil ke posisi direktur, bahkan ada yang mirip dengan Lin Zui. Namun, memikirkan identitasnya, dan latar belakang bahwa Lin Zui adalah kerabat keluarga Leng, semua orang tiba-tiba menyadarinya. Namun, sejak Gu Qingqing memasuki perusahaan selama beberapa hari, berbagai reporter telah mengepung mereka, hal ini sangat mempengaruhi operasi normal perusahaan. Dia dipromosikan terlalu cepat, meskipun hasilnya bagus baru-baru ini, dia pasti akan dikritik. Terutama setelah mengetahui identitasnya, banyak orang yang merasa bahwa dia tidak memiliki banyak kekuatan, dia adalah mitra yang memberdayakan, secara keseluruhan. Seseorang mengungkapkan tentang atributnya pada pertemuan tersebut. Terutama anggota kelompok yang asli, mereka sudah pernah berlibur di sana, dan mereka pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk berkomentar. Anggota kelompok kedua seharusnya mendukung, tetapi sejak mengetahui identitasnya, mau tidak mau mereka sedikit bingung. Keluarga Beiming sudah begitu kaya, dan masih bersembunyi dari mereka. Mereka juga tidak tahu apakah kasus ini berdasarkan kerja keras tim mereka atau operasi pribadinya. Di tengah keraguan, pintu ruang konferensi tiba-tiba terbuka, dan Gu Qingqing dan 8 pengawal di belakangnya tiba-tiba muncul di depan semua orang. 1594 Kekhawatiran tersembunyi, 28. Mobil yang sebelumnya berhenti, banyak wartawan yang mengepung mereka. Mereka turun dari mobil dengan mengenakan jas dan sepatu kulit. Mereka terlihat seperti pengawal. Dia mengenakan pakaian olahraga dan berdandan sesuka hati. Sebelum memasuki pintu, dia mendengar sekelompok deputi Sen Yating membuat pernyataan yang berapi-api, membuktikan bahwa dia harus dibatasi untuk bekerja di Sui. Yang pertama adalah tugas penuhnya, dan ada kecenderungan untuk mengikuti Su Zijin. Memang, belakangan ini dia sering mengambil cuti dan pulang lebih awal. Tidak ada yang lain, hari ini dia sudah terlambat. Yang kedua adalah kemampuan pribadinya. Tidak ada yang tahu berapa banyak konfigurasi di belakang ini. Selain itu, karena dia memiliki hubungan ini, maka siapapun yang ingin menghalangi di masa depan harus mempertimbangkan Leng Xicheng dan grup Leng di belakangnya. Ternyata tidak jelas mengapa Su Zijin memiliki perusahaan Su di belakangnya yang masih dilecehkan olehnya dan dipertahankan oleh Lin Zui. Sekarang akhirnya dia tahu, tidak mungkin, tidak sebesar pergelangan tangannya. Jika orang seperti itu digunakan dengan baik, itu adalah berkah bagi Su Yi, dan jika tidak digunakan dengan baik, itu akan menjadi tuan. Saat ini, kemungkinan tulang bawang sangat tinggi. Tentu saja, saat berbicara, dia masih berbicara dengan nada yang sangat halus. Lagi pula, Lin Zui masih duduk di dalam, dan kata-katanya juga menyindir terjadinya dan nepotisme. Gu Qingqing mendengarkan semuanya di pendengaran. Ia membuka pintu dan memecahkan semua orang. Ia tidak terlalu bersemangat, hanya melihat ke arah penonton dengan tenang, matanya menyapu semua orang di tempat kejadian dengan tenang. Di antara mereka, ada banyak mitra yang selalu bekerja berdampingan dengannya, ada juga yang terkadang bekerja, dan ada juga tim yang selalu tidak banyak bermusuhan dengannya dan bersaing dengannya. Namun, tidak peduli siapa dia tidak berdiri untuk membantu berbicara. Pengawal yang ada di belakangnya berdiri dan sepertinya juga melihat masalah dan ingin membantu berbagi beban. Gu Qingqing hanya mengulurkan tangannya untuk menghentikan mereka maju, memberi isyarat agar mereka bisa menyelesaikannya sendiri, kemudian berjalan perlahan dan berjalan ke meja depan sambil memandang. Melihat dia maju, wanita yang baru saja mengungkapkan pendapatnya itu mundur sedikit dan gemetar. Dia hanyalah wakil Sen Yating, seorang pegawai magang yang baru saja datang. Dia tidak terbiasa bergaul dengan Gu Qingqing terhadap sekelompok, dan, yang mendominasi. Jadi tidak masalah jika dia dipecat. Setelah sekilas,
Dia dengan sengaja menegakkan dadanya, seolah-olah tidak takut akan hal itu terjadi selanjutnya. Gu Qingqing melirik sekilas ke seluruh ruangan. Ketika matanya melewati kelompok kedua, banyak orang yang masih sedikit terkesan, terutama Zhang Yuxi dan He Yumeng, tetapi mereka berdua tidak berdiri untuk membantu berbicara. Sementara itu, Lin Zui bangun ketika melihatnya masuk, matanya sedikit khawatir. Gu Qingqing tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya. Ia mengambil tas itu dan dengan tenang mengatakan semua proyek yang akan dilaporkan pada pertemuan hari ini. Ketika dia akan mundur, deputi itu tidak tahan lagi. Petik 2. Direktur Gu, apa kamu tidak berencana membicarakan masalahmu? Kali ini, Gu Qingqing akhirnya memutar matanya. Aku baru saja akan melapor, aku sudah melapor, aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Tentu saja ini urusan keluargamu. Anda juga anggota Suyi, bukankah seharusnya Anda menjelaskannya? Mata penonton juga menghadirinya, bahkan jika mereka tidak peduli dengan hal lain, mereka peduli dengan gosip. Gu Qingqing sangat tenang. Ini adalah urusan pribadiku sendiri, aku merasa tidak perlu menjelaskannya di sini. Tentu saja, 1 atau 2 hari terakhir telah menyebabkan ketidaknyamanan bagi semua orang untuk masuk dan keluar perusahaan, dan aku meminta maaf. 1595 Kekhawatiran tersembunyi, 29. Hanya itu saja, kali ini, bukan hanya deputi itu, tetapi ada juga orang dari Departemen Perencanaan yang juga mengajukan persetujuan. Akhir-akhir ini, rumor perusahaan mengenai Direktur Gu ada di mana-mana. Dulu ada rumor bahwa Direktur Gu dan Direktur Perusahaan Leng memiliki hubungan yang tidak pantas, sekarang dia telah menjadi istri. Entah apa yang bisa kamu katakan. Jadi sekarang perusahaan akan mengadakan kursus pelatihan etika. Gu Qingqing berkata dengan ringan. Apakah hubunganku dengan Leng Xicheng adalah suami istri atau yang lain, dan apakah itu mempengaruhi pekerjaanku? Atau, sekarang Suyi juga sama dengan institusi yang perlu memeriksa masalah pribadiku? Kenapa tidak? Jika benar, bukankah itu berarti banyak proyek yang dilakukan oleh manajer Gu berasal dari hubungan pribadi? Ini juga menjadi topik perhatian banyak orang di tempat kejadian. Lebih dari sekedar proyek, dan dia ikut balapan, persaingan dengan Su Zijin, semua orang mengira bahwa dia mengandalkan kemampuan untuk bekerja sama dengan semua orang, tidak disangka, sekarang dia malah melewati pintu belakang karena ringkasannya. Perasaan ini benar-benar membuat orang merasa sedikit rumit, terutama anggota kelompok kedua yang mengikutinya. Gu Qingqing juga tahu bahwa begitu identitasnya dipublikasikan, keraguan ini tidak akan berkurang. Tapi dia tidak menyangka akan datang begitu cepat. Kerja kerasnya selama ini, pada akhirnya, hanya menjadi kalimat, hubungan pribadi, tidak tahu apakah itu konyol atau membosankan. Namun, bahkan jika dia mengatakan ini karena kekuatannya sendiri, apakah orang-orang ini akan mempercayainya? Tidak, apa yang penting baginya? Apakah dia masih perlu peduli dengan pemikiran mereka? Lin Zui yang ada di samping sedikit cemas, ia berdiri dan bersiap untuk berbicara. Gu Qingqing tampak tenang. Jadi, aku hanya ingin bertanya, apakah aku mengandalkan hubungan pribadi atau kekuatan pribadi, apa aku bisa memenangkan proyek ini? Selain saya, apakah ada orang lain di perusahaan ini yang bisa mendapatkan proyek ini dengan kekuatan mereka sendiri dan berhasil menyelesaikannya? Begitu dia selesai berbicara, seluruh ruangan menjadi sunyi. Muda, Zhang Yuxi di sana akhirnya berkata, "Ya, Direktur Gu membawa kami untuk memenangkan proyek. Kami telah berulang kali menulis dan merevisi rencana. Tidak peduli perusahaan mana yang bekerja sama dengan iklan, mereka telah diterima dengan baik. Sebenarnya, Departemen Data dan Statistik juga harus terus dibaca. Memang, iklan yang diambil oleh Direktur Gu memiliki efek penarik tertentu pada penjualan produk. Semua data ini nyata, apakah ketika produk itu juga dia beli dengan hubungan pribadi?" He Yumeng mengangguk. Mereka yang mengatakan hal-hal seperti ini benar-benar keterlaluan. Setiap kali ada proyek, kapan Direktur Gu tidak bekerja lembur? Apa karena dia terlambat 1 atau 2 hari terakhir, dia bisa menyangkal semua usahanya? Ada banyak diskusi di aula. Namun, Gu Qingqing memandang semuanya dengan tenang dan menambahkan. Tentu saja, saya bisa mengerti jika semua orang melirik kemampuanku. Namun, saya memang akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada perusahaan tentang masalah ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tidak lama kemudian,
Lin Zui juga tahu apa maksud dari penjelasan kepuasannya. Di kantor, Gu Qingqing dengan hati-hati meletakkan surat pengunduran dirinya yang telah dicetak di atas mejanya. Direktur Lin, saya harap kamu bisa menerima kali ini. 1596 kekhawatiran tersembunyi, 30. Lin Zui tidak membukanya dan hanya mengembalikan amplop itu kepadanya. Pilihanku masih sama seperti sebelumnya, dan aku tidak akan menerimanya. Direktur Lin, kali ini berbeda. Dia menenangkan kepalanya. Tidak ada yang berbeda. Lin Zui menggelengkan kepalanya. Jika kamu memilih pergi karena identitas kamu terungkap, aku rasa tidak perlu. Identitas Anda tidak dapat diubah, tetapi situasi Anda dapat diubah. Anda dapat menggunakan kemampuan Anda untuk menutup mulut yang ditanyakan. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, ia sudah memutuskan. Tujuan terbesarnya sekarang adalah kembali ke keluarga. Setelah mengutarakannya, dia membuka laci dan mengeluarkan amplop dari dalam. Sebenarnya, aku tidak hanya menyetujui pengunduran dirimu, tetapi juga ingin menunjukkan benda ini padamu. Gu Qingqing terkejut. Ia mengambil amplop itu dan membukanya. Gu Qingqing terkejut. Ini adalah kesempatan belajar di luar negeri yang kamu dapatkan setelah memenangkan kompetisi kreatif terakhir kali. Aku harap kamu bisa menerimanya. Ekspresi Lin Zui serius. Nona Gu, kamu sangat berbakat dan mampu. Saya benar-benar berharap kamu bisa berkembang pesat dalam industri periklanan. Kesempatan untuk belajar di luar negeri ini sangat langka. Anda tidak hanya dapat mempelajari pengetahuan, tetapi juga magang di 3 perusahaan periklanan terbaik di dunia, yang dapat sangat memperkaya visi Anda. Dan saya hanya pergi ke luar negeri untuk berkomunikasi selama lebih dari setahun, dan itu tidak lama, saya pikir Anda dapat mempertimbangkannya. Bahkan setelah kamu kembali dari belajar di luar negeri, tidak kembali ke Suyi juga bagus. Jika Gu Qingqing dan Leng Xicheng masih dalam kondisi perang dingin seperti 3 tahun sebelumnya, mungkin ia benar-benar akan mempertimbangkan untuk pergi ke luar negeri. Tapi sekarang, dia membawanya dan mengembalikan amplop itu kepadanya. Direktur Lin, terima kasih banyak atas penghargaannya. Tapi pada kesempatan ini, saya pikir saya mungkin tidak bisa memenuhinya lagi. Dia bahkan ingin berhenti dari pekerjaannya. Bagaimana mungkin dia masih ingin pergi ke luar negeri dan terpisah dari Leng Xicheng selama lebih dari setahun? Lin Zui sama sekali tidak terkejut. Ia hanya berkata, meskipun kamu tidak berencana pergi ke luar negeri, aku harus menyerahkan amplop ini padamu. Mau pergi ke luar negeri atau bukan urusan Anda, tapi ini urusan Anda, tidak pantas untuk ditempatkan di tempat saya. Selain itu, saya tidak bisa menerima surat pengunduran diri ini, Anda bisa menarik kembali dulu. Melihat ekspresi Gu Qingqing yang ingin berdebat, ia menambahkan, setidaknya, aku tidak bisa bertahan sekarang. Sekarang Anda bertanggung jawab atas beberapa proyek besar di tangan Anda. Jika Anda sendiri mengundurkan diri, kepada siapa saya menyerahkan proyek-proyek ini? Meskipun pekerjaan bisa dialihkan, tapi sekarang aku tidak bisa menemukan orang yang bisa menggantikanmu bekerja di perusahaan, jadi aku harus bekerja keras untukmu. Gu Qingqing juga tahu bahwa pengunduran diri yang terburu-buru akan menyebabkan ketidakstabilan pekerjaan, dan ia juga sedikit ragu-ragu. Jika kamu curiga bahwa akan ada orang di perusahaan yang menanyaimu seperti hari ini, kamu tenang saja, masalah hari ini tidak akan terjadi lagi, aku berjanji. Gu Qingqing ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya berkata, selama ini, aku akan berusaha menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin, dan pada saat yang sama aku akan mencari penggantinya. Jika aku punya anak, Anda mungkin harus pergi kapan saja. Lagi pula, aku sudah menikah, dan aku harus fokus pada keluarga. Aku juga berharap Lin selalu bisa memahaminya. Punya anak. Ketika beberapa kata itu diucapkan, mata Lin Zui di seberangnya sedikit berkedip, kemudian dengan cepat menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Dia tersenyum dan mengangguk. Itu wajar. Dan surat ini, jangan lupa. 1597 Kesenjangan Kecurigaan, 1. Gu Qingqing mengangguk, mengambil surat itu dan berjalan keluar. Di luar masih ada pengawal yang berdiri dan dengan patuh menghalangi kerumunan yang melihat itu. Gu Qingqing menghela nafas sedikit. Kalian pulang dulu, tunggu sampai aku pulang kerja baru datangnya. Berdiri di sini bukanlah masalah, dan akan mengganggu perusahaan untuk melakukan sesuatu. Beberapa pengawal menjawab, Nyonya Beiming, kami akan bersiaga di dekat lantai bawah. Anda bisa menghubungi kami kapan saja.
Melihat pengawal itu mundur, bukan hanya semacam pencegahan, tetapi juga kejutan. Orang-orang di sekitarnya melihat sekeliling, tetapi tidak ada yang berani bertanya kepada Gu Qingqing, bahkan tidak ada yang berani mengucapkan kata pun. Dia hanya melihatnya berjalan kembali ke kantornya dengan tenang dan duduk perlahan. Orang di sebelahnya bahkan masih meragukan identitasnya di awal. Bagaimanapun, Leng Xicheng datang ke Su Yi pada saat itu, dan kondisinya dengan Su Yi tidak jelas. Dia juga memiliki pacar gosip Chen Wenji dan Su Zipei. Setiap kali Chen Wenji memprovokasi di depannya, yang lebih menakutkan lagi, saudara perempuan keluarga Su masih mengenalnya. Hubungan yang begitu kacau ini, ditambah dengan rumor bahwa dia dan Leng Xicheng adalah hubungan luar nikah, dia tidak menjelaskannya. Baru saja banyak orang yang tidak menghormatinya di aula dan curiga. Lagi pula, meskipun Leng Xicheng muncul kemarin, dia tidak mengakui hubungan mereka. Namun, melihat sikap tenang dan santai seperti ini, melihat pengawal itu pertemuan Nyonya Vienes, dan begitu hormat kepadanya, seketika mereka yang mengatakan hal-hal buruk tentangnya tidak bisa menyembunyikan diri dan mundur diam-diam, takut dia akan membalas dendam. Gu Qingqing bahkan tidak perlu repot-repot untuk melihat lebih banyak. Setelah keluar dari kantor Lin Zuyi, ia duduk kembali ke kursinya dengan tenang di bawah perhatian semua orang. Untungnya, dia adalah seorang direktur. Area kantornya tidak hanya terpisah, tetapi juga merupakan meja yang terpisah. Dia berbeda dengan karyawan di sekitarnya dan bisa bekerja secara mandiri. Ketika dia duduk, sekelompok orang di sekitarnya masih sedikit penasaran, tetapi mereka juga duduk satu persatu dan tidak berani lebih lancang di depannya. Setelah suasana kantor menjadi sedikit lebih tenang, dia juga memanggil anggota grup kedua yang berpartisipasi dalam iklan Huangting Entertainment untuk membahas masalah bisnis bersama. Seluruh anggota tim, termasuk Zhang Yuxi, memandangnya dengan ekspresi yang rumit. Dia masih memiliki wajah yang tenang dan pikiran yang jernih. Setelah menyelesaikan pendapatnya, dia mengatur tugas dan membiarkan semua orang bekerja, dan anggota tim merasa lega. Sebelum pergi, dia menghentikan Zhang Yuxi dan He Yumeng. Zhang Yuxi terkejut dan memikirkan apa yang akan dia katakan tentang dirinya. Siapa tahu, dia menjelaskan banyak hal yang relevan kepada Zhang Yuxi dan jelas ingin dia mengambil lebih banyak tanggung jawab. Zhang Yuxi mengangguk. Ketika dia selesai berbicara, dia tiba-tiba bertanya dengan sadar. Manajer Gu, apa kamu ingin? Toku, salah. Apa ini pengunduran diri? Ekspresi Gu Qingqing tampak tenang. Kamu telah menyelesaikan pekerjaanmu dulu. Anda memiliki banyak ide yang bagus, tetapi Anda tidak cukup stabil untuk melakukan sesuatu. Ada beberapa hal yang harus dipikirkan dulu, setelah beberapa hal di otak, pastikan tidak ada masalah, lalu keluarkan dan praktekkan, jangan lakukan itu sia-sia. Yumeng juga, masa magang akan segera tiba, dan dia akan berubah menjadi pegawai tetap. Zhang Yuxi terlalu aktif dalam melakukan sesuatu, jadi kamu harus lebih memperhatikan. Direktur Gu, kamu, meski bercanda, He Yumeng juga suka bergaul dengannya untuk sementara waktu. Sang Xia belum menyelesaikan pekerjaannya, dan tidak ada yang mengambil alih. Aku belum pergi. 1598 Kesenjangan Kecurigaan, 2. Begitu Gu Qingqing berbicara, kedua orang itu tiba-tiba merasa lega. Tapi Zhang Yuxi juga bertanya. Tapi, bagaimana jika kamu menemukan orang yang bisa menggantikannya? Gu Qingqing tidak mengatakan apa-apa, tapi artinya sangat sederhana, ia pasti akan mengundurkan diri. Zhang Yuxi yang berada di seberang tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Baru saja di lapangan, dia memang sedikit terkejut dan sulit mempercayai identitasnya untuk sementara waktu. Namun, jika dia benar-benar ingin pergi di masa depan, dia pasti masih sedikit enggan. Namun, jika dia benar-benar Nyonya Leng, dia jelas datang ke kantor untuk bersenang-senang, dan dia tidak kekurangan uang. Mengingat siang dan malam yang bekerja keras di dalamnya, memikirkan bahwa dia masih naik bus bersama mereka, makan nasi kotak untuk lebih dari kuliner Yuan, dan pergi ke pusat dunia untuk membeli beberapa ratus Yuan pakaian, sulit baginya untuk memikirkan orang di depannya ini dan wanita kaya legendaris yang rendah hati dan sabar. Terutama ketika dia menghadapi provokasi Chen Wenji secara langsung, dan ketika menghadapi skandalnya dengan Leng Xicheng, ketika dia diejek oleh orang-orang di seluruh perusahaan. Bahkan dia merasa heran, bagaimana mungkin ada orang yang bisa tahan seperti ini, seolah-olah menganggap hal-hal itu sama sekali bukan urusan dirinya sendiri.
Petik 2, Gu Qingqing hanya mengangguk ringan tanpa mengucapkan kata pun. Ayo bekerja. Melihat He Yumeng duduk kembali di kursinya, Zhang Yuxi menatap He Yumeng dengan kagum. He Yumeng jauh lebih tenang, Wei Ye juga tidak apa-apa, setiap keluarga memiliki kitab suci yang sulit dibaca. Petik 2. Zhang Yuxi memandang He Yumeng lagi. Apakah Anda tidak terkejut? Direktur Gu memang begitu. Di samping kami, ada seorang wanita kaya dengan kekayaan puluhan miliar. Bagaimana jika terkejut, itu bukan milik kita. Zhang Yuxi terkejut melihat punggung He Yumeng yang berjalan ke arah water bar. Ngomong-ngomong, sejak identitas Gu Qingqing terekspos, seluruh Suyi menjadi marah, terutama di grup kedua mereka, dan ini adalah diskusi gosip yang tak terhitung banyaknya. Hanya He Yumeng yang terlihat tenang setelah mengetahui masalah ini, seolah-olah dia sudah tahu. He Yumeng memang ada urusan, dia langsung pergi ke rumah pembersih di sebelah water bar, melihat sekeliling dengan waspada, lalu dengan cepat menghindar. Setelah dia masuk, Shen Yating yang terus mengawasi, mundur 2 langkah setelah memastikan dia masuk. Setelah Gu Qingqing duduk, ia menyalakan laptop dan menulis sebentar, tetapi tidak bisa menulis beberapa kata pun dalam waktu yang lama. Setelah mengetik, saya menemukan bahwa saya menulis beberapa kode yang kacau. Matikan dokumen dan dorong komputer. Meskipun dia sudah punya rencana, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Setelah berlangganan, dia memutuskan untuk menelepon Leng Xicheng. Begitu telepon tersambung, dia menelepon untuk waktu yang lama, tetapi sibuk. Gu Qingqing terkejut, ia mengambil ponselnya dan melihatnya. Bukankah ini nomor pribadi Leng Xi? Tidak ada lebih dari 10 orang yang mengetahui nomor ini. Jika tidak ada yang tersambung atau dimatikan, maka masih normal, tetapi masih aktif. Ini berarti siapa yang sedang berbicara dengannya. Jika itu biasa, mungkin dia tidak akan berpikir sembarangan, tetapi setelah masalah ponsel kemarin, dia sedikit gelisah. Setelah beberapa saat, masih sibuk. Setelah berpikir, dia menelepon sekretaris Cheng dan bertanya, "Si Cheng sekarang ada di kantor, kan? Bekerja dengan siapa?" Mungkin biasanya Gu Qingqing tidak pernah memeriksa pekerjaan, dan sekretaris Cheng tidak terlalu membujuk, jadi ia langsung berkata, "Su Zipei datang." 1599 Kesenjangan Kecurigaan 3. Su Zipei lagi. Gu Qingqing memegang ponsel di tangannya dengan erat, setelah beberapa saat ia baru bertanya, apakah dia sudah ada di perusahaan atau bersiap untuk datang? Sekretaris Cheng agak aneh, tapi dengan cepat dia menyangkalnya. Katanya sebentar lagi akan tiba. Hampir tiba, jadi saya menelepon untuk memastikan. Gu Qingqing menggertakkan giginya dan membuka mulutnya untuk waktu yang lama. Petik 2. Bagaimana dengan si Cheng? Apa yang dia lakukan sekarang? Sekretaris Cheng bahkan lebih bingung lagi. Dia ada di kantor, seharusnya dia ada di kantor. Nyonya, ada yang bisa kubantu? Gu Qingqing tidak menjawab pertanyaan ini dan terus bertanya. Apakah Kak Zipei masih menjadi iklan bisnis hari ini? Sekretaris Cheng menggelengkan kepalanya. Tidak, hari ini dia mewakili keluarga Su untuk membicarakan bisnis dengan keluarga Leng. Petik 2. Kemarin adalah iklan, hari ini adalah keluarga Su, jadi apakah besok adalah dirinya? Gu Qingqing menggenggam ponselnya dengan marah dan mengangguk untuk waktu yang lama. Petik 2. Aku tahu, pengawal di sekitarku. Sekarang aku tidak ada urusan, jadi aku bisa menyuruh mereka pulang. Pada awalnya, sekretaris Cheng masih bertanya-tanya mengapa Gu Qingqing meneleponnya. Sekarang dia mengira itu karena masalah pengawalan itu. Nyonya, ini perintah Direktur Leng. Saya takut reporter Anda terlalu banyak dan mengganggu pekerjaan dan kehidupan Anda. Sekretaris Cheng dengan sabar menjelaskan. Ketika Anda bekerja, Anda bisa menyuruh mereka untuk berjaga di sekitar sini tanpa harus berjaga-jaga. Petik 2. Gu Qingqing mengangguk dengan kaku. Aku mengerti. Setelah itu dia menutup telepon. Baru saja teleponnya ditutup, Leng Xicheng membuka pintu dan mengira ada sesuatu yang sedang mencarinya. Petik 2. Telepon siapa? Sekretaris Cheng menjawab. Mungkin dia tidak terbiasa dengan pengawalan. Leng Xicheng menunduk dan melihat ponselnya. Benar saja, ada beberapa panggilan masuk. Dia sedikit mengernyit, baru saja ingin menelepon, Su Zipei dan rombongannya baru saja datang. Kali ini teleponnya juga tidak bisa dihubungi.
Dia pun bertanya, apa lagi yang dikatakan Nyonya? Sekretaris Cheng berpikir sejenak. Petik 2. Leng Si Cheng tidak meremehkannya, sudut bibirnya sedikit terangkat, dan hatinya terasa sedikit nyaman. Dengan perhatian Gu Qingqing, ia juga merasa sangat senang. Ketika Su Zipei dan yang lainnya datang, ia melihat bahwa suasana hatinya baik, dan juga merasa sangat senang. Petik 2. Leng Si Cheng mengangguk, ia sedikit mengangkat dagunya, mungkin ada lebih banyak proyek yang akan dibicarakan hari ini. Mari kita bicara pelan-pelan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. He Yu Meng, yang baru saja selesai menelepon Su Yi, menyimpan ponselnya. Dia membuka pintu dengan lembut, tidak ada orang di luar, hanya ada beberapa pegawai departemen lain di jarak yang sedang menimba udara. Dia tidak terlalu mengarahkan dan berjalan ke meja kerja. Hanya saja setelah dia pergi lama sekali, Sen Yating berjalan ke dapur, mengambil sehelai kain pel di sudut, dan mengeluarkan rekaman yang sedang direkam Map 3 dalam bahasa Inggris. Ini Map 3 dalam bahasa Inggris, dia pergi ke kamar mandi dan masuk ke kamar mandi. Kemudian dia memasang earphone dan mendengar suara He Yu Meng. Hari ini rapat perusahaan, Nyonya datang dengan pengawalan dan sikapnya tidak ramah. Setelah itu, dia pergi ke kantor Direktur Lin untuk rapat. Ya, aku tahu. Aku akan terus melihat dan tidak menemukan apa-apa. He Yu Meng sendiri tidak tahu bahwa dia diam-diam direkam oleh Sen Yating. Di sini, Gu Qingqing menutup telepon, ia melamun sejenak, dan melanjutkan pekerjaannya. Sebelum bekerja setengah jalan, Lin Zui berjalan masuk sambil tersenyum. Semuanya, maaf beberapa hari ini, semuanya harus lembur. 1600 kesenjangan kecurigaan, 4. Meskipun Gu Qingqing dan kelompoknya sering bekerja lembur, pada awalnya Lin Zui berdiri dan berkata bahwa ia akan bekerja lembur. Bahkan sekarang perhatian semua orang masih teringat pada Gu Qingqing, beberapa orang pasti akan bertanya. Direktur Lin, berapa hari lagi harus lembur? Sejak kapan? Mulai hari ini, Sang Xia tidak perlu bekerja lembur selama beberapa hari, jadi dia harus bekerja lembur selama 3 atau 4 hari. Yakinlah, gaji lembur tidak akan mengurangi siapapun. Selain itu, setelah bekerja lembur dalam beberapa hari terakhir, Anda dapat mengambil cuti 1 hari lagi. Mendengar ada gaji lembur dan masih bisa istirahat 1 hari lagi, karyawan di perusahaan juga berbohong, dan yang lain bertanya sambil tersenyum. Direktur Lin, apa yang perlu Anda lakukan? Bagaimana bisa ada hal baik seperti ini terjadi pada kami? Lin Zui hanya tersenyum, matanya berputar pada semua karyawan di postingan itu, dan secara alami jatuh pada Gu Qingqing. Dia melirik dan menatap dengan kepala menunduk. Sepertinya ada sesuatu yang dipikirkan, dia sama sekali tidak memasukkan apa yang baru saja dia katakan di telinga. Dia menutup matanya dan tersenyum kecil. Tidak ada apa-apa, saya mungkin akan menghadiri pertemuan dalam beberapa hari. Kerja sama ekonomi dan perdagangan Amerika Selatan. Konferensi ini cukup besar, pada dasarnya pengusaha terkenal di China akan hadir. Jika dulu, mendengar beberapa kata, pengusaha terkenal, semua orang hanya bisa tertawa. Tapi sekarang setelah mengetahui identitas Gu Qingqing, banyak orang yang memiliki pikiran. Lalu ada orang yang bertanya dengan tidak takut mati. Tidak tahu, apakah Leng akan pergi juga? Begitu orang ini selesai berbicara, pada dasarnya mata semua orang bersinggungan pada Gu Qingqing yang diam di sudut. Lin Zui sengaja menatap Gu Qingqing dengan canggung, lalu dengan cepat menariknya kembali. Aku tidak tahu, entah dia pergi atau tidak, aku pasti akan pergi. Jadi, semuanya bekerja dengan baik. Beberapa hari ini, semuanya bekerja keras. Lin Zui bangkit dan pergi, tetapi meskipun ia pergi, masih banyak orang yang mengalihkan pandangannya ke Gu Qingqing, tetapi ia tiba-tiba cuek. Namun, kata-kata Lin Zui juga mengingatkannya. Apakah Leng Si Cheng juga akan menghadiri acara ini? Pada sore hari setelah pulang kerja, dia sengaja menelepon dan bertanya, apakah si Cheng sudah kembali sekarang? Kau bilang apa untuk makan malam hari ini? Pembantu itu agak aneh. Tidak, Nyonya. Gu Qingqing hanya mengangguk. Oh, dan jika si Cheng kembali dulu, katakan padanya aku sedang lembur. Pembantu itu mengangguk, Nyonya, Anda tenang saja. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah pulang kerja pukul 9 malam, Gu Qingqing berdiri di lantai atas dan melihat ke bawah. Ada banyak orang yang berkeliaran di lantai bawah.
Lin Zui melihatnya melihat ke bawah dan bertanya sambil tersenyum. Kenapa? Apakah ada reporter di bawah? Apa aku harus melindungimu? Tidak perlu, terima kasih. Gu Qingqing mengemasi barang-barangnya dan melihat amplop di atas meja. Itu adalah surat untuk belajar di luar negeri. Awalnya dia ingin membuang amplop itu. Melihat Lin Zui masih ada di sebelahnya, ia ragu-ragu sejenak dan memasukkan amplop itu kembali ke dalam tas. Begitu keluar dari kantor, para pengawal yang sudah menunggu di perdamaian juga sudah berkumpul. Melihatnya, ia mengangguk dengan rapi, kemudian mengikutinya secara alami. Gu Qingqing sepertinya memiliki masalah, ia mengabaikan mereka dan langsung berjalan menuju lift. Setelah masuk ke dalam mobil, dia ingin bertanya tentang kondisi pengawal Leng Xicheng ini. Setelah berpikir sejenak, dia menelepon ke rumah lagi. Apakah si Cheng sudah pulang? Selanjutnya bab 1601 kesenjangan kecurigaan 5.